Nah, oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Helena Lia dengan NIM H1051231094. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas praktikum mengenai tugas keamanan jaringan. Nah, di mana yaitu untuk tugas praktikum ini kami atau saya itu melakukannya dengan teman-teman saya, di mana kami melihat bahwa tingkat dari tugas atau praktikum ini sangatlah rumit atau sulit. Jadi kami memutuskan untuk mengerjakan tugas praktikum ini dengan bersama-sama, dimana kami berbagi-bagi tugas. Itu ada yang mengerjakan bab 1, bab 2 sampai 8 gitu. Kami berbagi tugas untuk mengerjakan tugas praktikum ini, dimana memang sangatlah sulit untuk kami kerjakan, dimana untuk kami pengerjaan praktikum ini sekitar 2 minggu lebih kami kerjakan, karena juga kami meminta juga informasi, juga minta bantu di workshop, atau kami juga minta bantu kemarin sama dosen, sama Pak Urai juga kami minta solusi bagaimana dari semua praktikum ini. Juga yang paling sulit itu pada bab 1 itu scanning, itu super scan, karena di situ kayak tidak harus kayak langsung di download aplikasinya, karena mungkin ada penyimpanan virus atau mungkin malware. Kemarin kami sudah konsultasi sama dosen juga sama Pak Urai, mungkin cari yang lain lagi katanya. Jadi kami memutuskan juga ada video yang kami ambil di YouTube begitu, karena kami takut untuk mendownload aplikasinya. Nah, jadi seperti itu, banyak sekali perjuangan kami untuk melakukan praktikum ini. Nah, di sini baiklah saya langsung saja menjelaskan untuk praktikum video ini. Kami sudah membuat terlebih dahulu praktikumnya. Terus untuk setiap praktikum itu dari bab 1 sampai 8 itu kami videokan satu persatu. Terus videonya kami gabung. Jadi langsung kami gabung, langsung kami record buat video. Jadi video-video dari bab 1, bab 2 tuh langsung kami gabung. Nah, di sini langsung sajalah saya akan memulai menjelaskan dari hasil praktikum yang saya lakukan atau yang kami lakukan dari versi saya. Nah, di sini saya akan langsung saja memulai untuk praktikum bab 1, yaitu scanning. Nah, untuk scanning di sini seperti pada modul tuh disarankan untuk menggunakan toolsnya itu Luklan. Di sini saya akan langsung saja. Nah, di sini ada tampilan utama pada ini, dan kemudian di sini terdetek sudah ini adalah host-host yang terdetek pada laptop yang saya gunakan atau yang kami gunakan. Nah, di sini ada host-hostnya, dan kemudian kita akan di sini, kemudian kita akan mematikan untuk virusnya. Kemudian di sini kita masuk ke create new profile tadi. Nah, kemudian di sini kita open dulu. Nah, di sini kan IP, itu ada IP dari laptop saya. Nah, di sini saya akan gunakan ini untuk dilakukannya scanning. Oke, di sini kita next. Nah, off dulu. Nah, di sini tuh ada, dia akan melakukan proses scanning. Kita tunggu sampai dia komplit. Nah, kemudian di sini, di sini tuh kan, dan di sini ini adalah IP yang benar terhubung dalam satu area network. Dan di sini juga, jadi semua perangkat di sini tuh terhubung dalam satu area network. Dan kemudian di sini juga ada di sini distance-nya di sini, dimana stem LAN ini menunjukkan dimana dia setiap perangkat ini yang dari hasil scanning ini tuh mereka tuh terhubung dalam jaringan yang sama. Ya, jadi seperti itu. Nah, baiklah, saya ini sudah selesai. Saya akan lanjut lagi menjelaskan untuk yang praktikum bagian yang super scan, yang menggunakan super scan. Nah, saya lanjut untuk yang super scan. Saya langsung saja di sini ya. Tunggu sebentar, karena banyak videonya, jadi ini ada yang saya skip terlebih dahulu ya. Nah, oke. Nah, di sini tuh seperti ini kan. Jadi untuk IP yang dimasukkan di sini tuh di DHCP IP atau di NIP ini, itu IP yang sudah saya lihat dari command prompt atau untuk melihat IP dari WiFi yang connect. Jadi kami ambil IP WiFi-nya. Di sini kita gimana akan lakukan scanningnya menggunakan super scan. Nah, di sini akan terjadi proses scanning. Di sini akan muncul hasil scanningnya di sini. Ini lanjut saja. Nah, di sini kita akan tunggu setelah kita scanning di sini tadi. Ini kita tunggu hasil scanningnya.
hingga sampai selesai. Ini memang agak lama dia. Kita percepat. Jadi di sini tuh hasil kita off dulu. Nah, di sini hasil scanningnya seperti ini. Mana di sini total total TCP-nya tuh yang port yang terbuka di sini kan ada 4. Ini ada portnya ini yang port UDP-nya tuh yang terbukanya ada 3. Jadi kita lanjut lagi. Ini sudah terlihat kan dari hasil scanningnya di sini. Kita lanjut lagi. Kita tekan di sini. Nah, di sini menampilkan di mana kita off dulu. Di sini tuh menampilkan hasil dari scanning menggunakan super scan, di mana meningkat dia memberitahukan di mana tingkat kerentanan gitu, atau di sini port-port yang terbuka tadi di warna merah-merah ini kan. Nah, di sini dia menunjukkan di mana IP ini tadi yang UDP, telnet atau yang tadilah yang detect dari scanning tadi. Saya lupa. Nah, pokoknya itu ini hasil dari scanningnya tadi. Nah, baiklah, sini saya lanjut lagi untuk yang bab 2. Nah, untuk bab 2 ini kami itu menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan yang modul 2. Nah, di sini kita dimana sudah tersedia sebuah paket-paket ininya sudah dibuat. Nah, di sini topologinya sudah dibuat, dan di sini kan akan membuat sebuah DNS dan DHCP palsu kan, seperti tugas pada modul praktikum tadi. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan server yang dimana server ini untuk DNS dan DHCP palsunya. Nah, di sini. Dan kemudian di sini kita akan mengatur untuk servernya ini, kita akan mengatur IP-nya. Di sini nanti ini lanjut. Nah, di sini kita atur. Kemudian kita atur juga untuk PC 1, PC 2-nya itu menjadi DHCP. Di sini kita atur DHCP. Nah, kemudian kita lanjut lagi, dimana kita akan masuk lagi ke ini ke URL-nya, dimana kita akan melihat sebuah ini DHCP palsunya. Nah, di sini URL dimana www.coba.com. Di sini coba, di sini ada merupakan server palsunya, dimana ini selamat datang di coba.com. Nah, di sini. Nah, ini, dan kemudian kita juga lanjut akan mencoba juga untuk server aslinya di sini, yaitu dimana untuk URL-nya tuh 192.168. Nah, sini hasilnya untuk server asli tadi. Nah, selamat datang di coba. Memang hasilnya tuh dia tidak hampir sama gitu, tapi karena dari alamat errornya tadi yang membuat berbeda gitu. Nah, terus itu kita lanjut lagi seperti. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke interface di sini. Nah, pada bagian interface ini kita ubah menjadi DHCP. Kemudian dari setiap ininya kita ubah, kita akan berikan nama, dan kemudian kita masukkan berikan kayak IP yang tadi. Kita lanjut untuk start IP-nya, kita masukin juga, dan ya
Nah, oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk modul yang untuk bab 3, yaitu mengenai praktikum snipping menggunakan word search. Nah, di sini langsung saja saya menjelaskan untuk yang modul 3 ini, yang bab 3. Dimana di sini pada praktikum sniffing ini saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu VirtualBox. Saya menggunakan atau mensimulasikan snipping ini yaitu menggunakan VirtualBox, dimana tools yang digunakan seperti pada modul praktikum yaitu research. Tools yang akan saya gunakan yaitu research. Nah, ini saya lajukan saja. Nah, ini untuk tampilan tools research-nya. Ya, langsung saja di sini. Nah, sini pada VirtualBox itu di sini kita memilih yang meta place table karena sesuai dengan Windows atau OS yang digunakan. Karena VirtualBox itu kan untuk yang Linux. Nah, jadi di sini kan tertera di sini kan, di sini tertera di mana di situ tuh dia terdapat interface seperti sini kan ada wifi, ada segala. Dan di sini tuh di sini terdapat VirtualBox. Nah, dimana kita juga dari tadi itu kan kita mensimulasikan itu VirtualBox. Jadi di sini kita akan mengaktifkan VirtualBox-nya. Kita akan menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini nanti akan kita aktifkan, kemudian kita centang biru tadi, kita akan memulai scanningnya. Sini akan melakukan scanning. Nah, ini itu merupakan perangkat yang turbo, terdeteksi. Nah, jadi tuh kita off dulu. Nah, jadi di sini tuh merupakan sebuah perangkat yang dimana itu terjadi sebuah broadcast, dimana juga memuat sebuah protokol, lihat di sini ARP. Tapi mereka dari perangkat ini tuh dia belum bisa berkomunikasi, atau dia hanya membentuk sebuah broadcast tapi dia belum atau tidak berkomunikasi begitu. Ini kan dia lanjut dulu, akan scanning dulu. Di sini ini banyak sekali di sini. Dan di sini kita off dulu. Nah, di sini kita akan memulai meremote atau melakukan sebuah komunikasi begitu antara klien dan servernya. Nah, kita lanjut. Nah, ini tuh mana meta place table ini sebagai server dan security CRT ini dia sebagai klien. Nanti dan kemudian ini untuk website ini sebagai teachernya atau sebagai hackernya. Nanti dimana pada website ini sebagai dimana akan proses komunikasinya itu akan terlihat di sini. Jadi kita di sini akan melakukan sebuah komunikasinya. Pertama kita lakukan dulu pada TCP ini karena pada modul tadi kita disuruh kayak harus telnet kan, telnet website tadi. Di sini kita menggunakan protokol telnet. Ini pada CRT ini kita gunakan telnet, benar kita gunakan IP 192.168.56.11. Nah, sini. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kita off dulu. Ini saya akan jelaskan. Nah, bagian di sini pada CRT tampilan di sini kan, dia sudah masuk nih untuk komunikasinya, di mana pada tampilan CRT ini yaitu merupakan tampilan dari server dari meta place table ini tadi. Nah, di mana juga di sini kita akan minta login, di mana sesuai pada perintah di sini login, kita akan masukkan loginnya MS admin. Seperti pada perintah di atasnya di sini. Perintah di sini kan. Nah, kita mencoba untuk login itu MS admin, dan untuk passwordnya. Nah, sini kita akan melihat sebuah tampilan passwordnya, yaitu dengan mengetikkan -ms IPA. Ini kita akan melihat sebuah IP di sini, tampilan IP-nya untuk memuat IP. Ini kita melihat lagi, kita lihat lagi itu passwordnya, cd password. Kita akan mencari sebuah passwordnya, itu sudah cd password. Coba lagi sudo nono.
password. Nah, ini kita off dulu, saya jelaskan. Nah, di sini itu pada CRT ini adalah hasilan dari tampilan itu file password. Ini adalah file password. Nah, di sini, ini tadi MS admin mana tadi ya? Nah, sini ini ada MS admin yang di sini tadi yang terdetek dari server. Nah, di sini langsung saja kita lihat di hackernya. Nah, di sini dari hasil sini dia akan menangkap sebuah ARP tadi atau capture. Nah, di sini akan menangkap atau mengcapture. Ini kan. Nah, dan ini adalah hasil analisisnya. Jadi untuk mode 3 ini cukup di sini saya jelaskan karena sesuai seperti pada modul praktikum juga. Di sini saya lanjut lagi untuk yang bab 4. Lanjut lagi. Nah, di sini lanjut lagi untuk yang modul 4, yaitu dimana mengenai ini praktikum ARP Poison. Nah, di sini itu menggunakan ARP Poison. Nah, di sini protokolnya kita gunakan versi 4. Kita lihat dulu IP-nya. Kita percepat saja. Untuk iPhone ini kita gunakan Chain and Idle. Coba aplikasi. Ini kita harus setting dulu Ethernetnya apa segala propertiesnya. Versinya kita pakai versi 4. Kita lihat sampai dia benar-benar tersetting. IP ini tadi karena kita sudah cek di command prompt, kita cek IP dari laptop kita. Ini tadi. Ini kita percepat saja. Nah, untuk ini saya masih menggunakan VirtualBox tadi. Nah, di sini kita akan cek IP-nya. Semula 1 ini aktif atau on. Kita tunggu. Nah, sini passwordnya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, di sini kan dari yang terdahulu tadi kan, yang pertama tadi itu dimana menggunakan semua command prompt untuk mencari tahu kita akan untuk IP yang terhubung. Jadi kita akan mencari kayak mana untuk IP server sama IP kliennya. Nah, di sini sudah terdetek ya. Dan ini tuh untuk IP server dan ini untuk IP ke kliennya. Nah, terus kemudian di sini kita lihat statusnya, kita tekan bagian sniffer. Tekan bagian sniffer. Nah, bagian sniffer, kemudian di sini kita tambah add list. Nah, di sini terlihat di sini untuk sebelah sisi bagian server. Nah, kemudian di sini untuk sisi bagian klien. Nah, di sini kita pilih, di sini dia akan muncul di sini. Ini untuk IP kliennya, ini untuk IP servernya. Itu lanjut kita oke kan. Dan kemudian di sini berhasil karena sudah idle, di sini status idle. Berarti ini bisa lah gitu, istilah idle itu dia sudah bisa. Kemudian di sini kita langsung start kan, kita ubah di sini statusnya menjadi positioning, berubah gitu. Nah, jadi ini kan untuk bagian sini tuh untuk sisi dari MAC address servernya. Kemudian ini untuk kita melihat lagi sisi MAC address bagian kliennya. Nah, kita cek. Jadi untuk cek lainnya kita buka command prompt. Nah, segini tes kan ARP